Ya, selamat siang semuanya. Ini akan kita mulai kuliah tentang teknologi biokimia, kuliah pendahuluan tentang teknologi biokimia. Sebelum kita masuk ke kuliah biokimia, kita harus tahu dulu istilah-istilah umum yang kadang-kadang membingungkan bagi mahasiswa yang baru belajar tentang teknologi biokimia. Istilah-istilah umum misalnya yang ini, ada teknik biokimia atau biochemical engineering, ada biokimia, bahasa Inggrisnya adalah biochemistry, ada bioteknologi, ada bioengineering, ada teknik biomedis, biosistem, dan bioproses. Semua ini ada istilah-istilah yang kadang-kadang tidak dimengerti dulu. Nah, maka sebelum masuk ke kuliah berikutnya tentang teknologi biokimia, kita harus ngerti dulu istilah-istilah ini dulu, karena yang akan kita pakai nantinya adalah hanya pada teknik biokimia yang akan kita pelajari dalam perkuliahan. Nah, teknik biokimia itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perlakuan biologis pada skala industri, yaitu ilmu yang untuk membuat bahan kimia skala industri yang menggunakan proses biologis. Jadi ilmu ini akan menghubungkan ilmu biologi dengan ilmu teknik kimia. Nah, kemudian ada lagi bioteknologi. Bioteknologi itu adalah yang lebih luas daripada teknik biokimia. Nah, jadi teknik biokimia itu ada bagian dari bioteknologi. Ini ya maksudnya adalah teknik komersial yang menggunakan organisme hidup atau zat dari organisme itu, misalnya enzim, ya, untuk memodifikasi atau membuat satu produk, ya, atau untuk meningkatkan suatu karakteristik suatu bahan. Nah, untuk saat ini istilah bioteknologi umumnya digunakan untuk merujuk pada teknik baru, ya, seperti DNA rekombinan dan penggabungan sel. DNA rekombinan itu adalah rekayasa DNA. Nah, kemudian ada istilah biokimia atau biochemistry. Kalau teknik biokimia, bahasa Inggrisnya biochemical engineering. Itu dua hal yang berbeda. Kalau biochemistry atau biokimia, itu ilmu yang belajar dengan proses-proses kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Ini termasuk berkaitan dengan biologi molekuler. Nah, kemudian ada lagi ya, disebut dengan teknik bioproses. Teknik bioproses itu adalah sinonim dari teknik biokimia, sama artinya dengan teknik biokimia. Jadi ya memproses suatu proses kimia dengan menggunakan biosistem atau makhluk hidup atau melibatkan agen. Nah, kemudian ada lagi istilah bioengineering atau rekayasa hayati. Engineering tidak di bahasa Indonesia kan rekayasa, ya, yaitu aplikasi dari konsep dan metodologi biologi, fisika, kimia, komputer, dan ilmu-ilmu lain, ya, untuk memecahkan masalah yang terkait dengan makhluk hidup dengan menggunakan aplikasi dan analisis teknik. Jadi dengan kata lain, yaitu ilmu-ilmu teknik dan ilmu-ilmu sains, kimia dan fisika, tapi ini diterapkan untuk makhluk hidup. Nah, kemudian ada lagi ya teknik biomedis atau biomedical engineering, BME, dan biosistem. Sesuai dengan namanya, kalau teknik biomedis itu adalah hubungannya dengan bidang medis, bidang kesehatan. Jadi ilmu teknik yang diterapkan untuk bidang kedokteran, ya, bidang kesehatan, misalnya ya, seperti diagnosa, pengukuran untuk terapi dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan biosistem, ya. Ini itu bidang teknik yang mengaplikasikan ilmu biologi, ilmu lingkungan, dan pertanian. Ini hubungannya dengan lingkungan dan pertanian, ya, dan biosistem ini. Dan di teknik biosistem ini di dalamnya, kalau di Eropa itu terkait juga aplikasi biomedis. Nah, kita masuk ke
materi ya. Pertama tentang bioteknologi ya. Ya, ini adalah teknik komersial yang menggunakan organisme hidup, misalnya sel ya, atau bakteri, atau virus, atau jamur ya, atau fungi, kapan, atau zat dari organisme tersebut ya. Misalnya zat itu adalah enzim ya. Misalnya adalah enzim untuk membuat atau memodifikasi suatu produk ya. Yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan atau hewan ya. Sifat-sifat baik itu nantinya akan hubungannya dengan masalah ekonomi ya. Secara ekonomi, punya nilai secara ekonomi atau punya nilai lain misalnya untuk menjaga lingkungan. Nah, dalam bioteknologi ada dua yang saat ini yang terkait dengan bioteknologi, yaitu DNA rekombinan dan fusi sel ya. Penggabungan sel. DNA rekombinan itu materi genetik dari sel yaitu DNA-nya. Materi genetiknya DNA ini, DNA itu digabung dengan DNA lain. DNA itu adalah semacam kamus yang ada di dalam setiap sel ya. Di situ tersimpan berbagai informasi tentang aktivitas semua sel. Kalau pada manusia yaitu di situ tersimpan informasi misalnya warna kulit ya, jenis rambut dan semua hal tentang yang ada di dalam sel ya. Yang informasi yang ada dalam sel itu semua tersimpan dalam DNA. Nah, DNA ini kalau istilah DNA rekombinan itu adalah diberikan pada makhluk bersel satu, bisa bakteri, bisa jamur atau yeast ya. Tujuannya lingkar DNA-nya itu atau plasmid, diistilahkan plasmid, itu ditujukan untuk menghasilkan suatu produk kimia ya, dari organisme tersebut ya. Nah, kemudian tentang penggabungan sel ya. Jadi kalau yang ini hanya DNA-nya saja, kalau yang penggabungan ini selnya. Di sel lain sitoplasmanya atau sitoplasma itu adalah bagian yang ada di dalam sel. Sitoplasma itu ya semua organ yang ada dalam sel itu digabungkan dengan sel lain. Ya. Jadikan satu dengan sel lain, dimasukkan ke dalam sel lain. Tujuannya ya menghasilkan suatu sel khusus yang diinginkan ya, misalnya sel khusus untuk sistem kekebalan, sel khusus yang untuk menghasilkan antibodi dan sejenisnya ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang di teknologi ya ada banyak, misalnya ini di bidang farmasi ya, ada pembuatan antibiotik, antigen ya, membuat insulin untuk mengobati infeksi, membuat bahan-bahan lain ya, banyak untuk area farmasi ya. Kemudian untuk peternakan mengembangkan hewan pangan yang bebas penyakit ya, yang lebih sehat dan produksinya tinggi ya. Di bidang pertanian misalnya mengembangkan tanaman yang memiliki ketahanan terhadap herbisida atau ketahanan terhadap hama dan sejenisnya, atau mampu melakukan metabolisme yang cepat sehingga dia tumbuh dengan cepat ya, dan menghasilkan buah yang banyak itu. Kemudian untuk menghasilkan bahan kimia yang khusus, misalnya di sini adalah asam amino, di mana enzim, lemak, aromatik dan sejenisnya. Kemudian aplikasi pada lingkungan untuk mengurangi polusi, mendegradasi limbah beracun, menguraikan limbah beracun, misalnya bahan B3 dan juga minyak misalnya. Kemudian menghasilkan bahan kimia yang bisa dijual secara komersial, misalnya ya, aseton, butanol, etanol dan sebagainya. Kemudian untuk elektronik, USB sensor dan chip ya.
Nah, kita kemudian masuk ke teknik biokimia. Ini bagian dari bioteknologi. Jadi teknik biokimia adalah bagian dari bioteknologi tadi. Teknik biokimia itu adalah prinsip dari komersialisasi dari sukses dari proses DNA rekombinan atau teknologi fusi sel. Jadi bagian dari biokimia kalau sudah ada selnya atau sudah ada enzimnya, itu tugasnya dari insinyur biokimia untuk mengembangkan, untuk memproduksi bahan kimia yang tadi untuk keperluan farmasi, untuk keperluan produksi bahan kimia komersial dan seterusnya tadi, supaya ini layak secara ekonomi. Jadi yang dipertimbangkan ini teknologi yang efisien dan layak secara ekonomi ya. Misalnya ini, kalau di dalam penelitian awal itu dikembangkan dalam skala laboratorium, misalnya ya kita gunakan shaker atau bahak atau wadah 100 ml ya, karena untuk sel ya sedikit dulu awal mulanya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi operasi skala pabrik atau skala besar, misalnya 2 sampai 2000 liter atau 2 ton. Nah, tugasnya biokimia itu adalah merancang bioreaktor efektif mengolah sel dengan kondisi yang paling optimal. Nah, sehingga teknik biokimia ini adalah salah satu bidang utama yang penting untuk komersialisasi sel ya. Komersialisasi produk maksudnya ya. Nah, tujuan dari proses teknik biokimia itu atau bioproses tadi ini insinyur biokimia harus bekerjasama dengan ilmuwan yang lain, misalnya ilmuwan biologi. Tujuannya adalah untuk ini, mendapatkan katalis biologis yang terbaik, kemudian menciptakan lingkungan katalis yang terbaik. Ingat, sel itu bisa dikatakan sebagai katalis. Katalis dari suatu reaksi kimia. Suatu reaksi kimia biologis maksudnya, reaksi kimia yang melibatkan makhluk hidup. Ya. Kemudian tujuannya ini memisahkan produk yang diinginkan, karena di ilmu biologi tidak ada ilmu yang seperti ini. Bagaimana misalnya membuat alkohol. Alkohol dihasilkan dari proses fermentasi. Bagaimana cara memisahkan alkohol dari campuran proses fermentasi tadi? Nah, itu tugasnya insinyur biokimia. Dan bagaimana cara menghasilkan proses fermentasi atau melakukan proses fermentasi yang skala besar, skala pabrik, itu biokimia. Kemudian, nah ini hal mendasar dalam mengembangkan desain proses ya. Yang pertama, perubahan apa yang diharapkan terjadi. Dalam ini adalah seorang insinyur biokimia memiliki ilmu dasar untuk proses-proses yang terlibat. Ya. Dalam hal ini, insinyur biokimia harus dilibatkan, karena nantinya sel atau enzim itu nanti yang akan digunakan sebagai katalis dapat dipilih, ya, dipilih yang paling baik, dimodifikasi secara genetik supaya bisa Nah, kemudian bagaimana produk dapat dipisahkan? Setelah ini ya harusnya adalah produknya bisa dipisahkan dengan kemurnian tinggi. Ya. Ini prinsip dari proses biokimia. Dan ini tugas dari insinyur biokimia untuk menemukan proses standar atau proses yang paling baik atau proses yang paling ekonomis untuk pekerjaan ini. Ya. Nah, sekarang mengapa kita perlu menggunakan proses biologis? Ya? Kita pilih contoh di sini. Kita ambil contoh misalnya alkohol. Alkohol itu bisa dibuat dengan
cara kimia biasa ataupun dengan proses fermentasi. Misalnya ini. Jadi proses kimia misalnya hidrasi dari etilen C2H4 plus H2O menjadi C2H5OH. Nah ini menghasilkan alkohol. Bisa juga fermentasi dari karbohidrat atau gula. Misalnya dari gula, dari glukosa. Ini juga sama menghasilkan alkohol. Mana di antara dua ini yang kita pilih? Kita bisa pilih yang ini proses kimia biasa atau proses fermentasi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, nantinya mana yang akan kita pilih itu ujungnya adalah biaya. Nah, mana biaya yang paling murah itu yang akan kita pilih. Bisa saja proses yang ini yang murah, bisa juga proses fermentasi yang lebih murah. Kalau yang proses fermentasi yang lebih murah, nah itu yang biasanya akan dipilih. Ya. Apa pertimbangan dari proses biologis? Proses biologis itu ada keuntungannya masing-masing dibanding proses kimia. Biasanya pertama kondisi reaksi ringan. Ringan di sini maksudnya suhunya suhu rendah, artinya suhu kamar, bukan suhu tinggi. Kemudian tekanannya tekanan atmosferik, ya sama dengan atmosfer. Kemudian pH-nya rendah atau netral. Akibatnya operasinya biasanya tidak bahaya. Beda dengan proses kimia biasa dilakukan pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Nah, kemudian proses biologis, ya, proses biokimia itu biasanya melibatkan enzim. Ya. Enzim itu sangat spesifik reaksinya, hanya mengkatalisis satu jenis reaksi saja. Beda dengan kimia, biasanya tetap akan menghasilkan produk samping yang produk samping itu nanti mengganggu. Harus ada proses pemisahan. Kemudian efektivitas, ya, laju reaksi yang menggunakan enzim jauh lebih cepat daripada dengan katalis yang lain. Katalis kimia biasa. Biasanya kalau enzim jauh lebih cepat. Nah, supaya untuk mengimbangi biasanya yang reaksi kimia dilangsungkan pada suhu tinggi. Supaya kecepatannya tinggi, karena reaksi kimia atau kecepatan reaksi itu sangat tergantung dengan suhu. Kemudian dari bahan yang terbarukan. Proses biologis itu hampir selalu dibuat dari bahan-bahan yang terbarukan, ya, dari biomas. Kemudian dari pengembangan teknologi DNA masa kini, ya, sangat memungkinkan proses-proses biologis dilakukan dengan cara yang. Nah, berikutnya ada kelemahan juga, kelemahan dari proses biologis, campuran produk. Jadi sel itu kalau melakukan metabolisme biasa menghasilkan hasil yang bermacam-macam, ya. Nah, campuran produk yang bermacam-macam itu nanti harus dipisahkan mana yang diinginkan. Kemudian dilangsungkan karena melibatkan makhluk hidup, hampir selalu melibatkan air, karena makhluk hidup itu butuh air, semua makhluk itu butuh air. Jadi, dan tidak bisa konsentrasi tinggi. Jadi kalau misalnya proses menggunakan gula, nah, dari alkohol misalnya, tidak bisa kita gunakan gula murni, harus larutan gula dalam air. Konsentrasinya pun rendah, pasti rendah. Tidak bisa tinggi, karena makhluk hidup, mikroorganisme yang melakukan fermentasi menggunakan gula tidak bisa tahan dengan kadar gula yang tinggi. Kalau misalnya yeast atau kapang mampu menahan kadar gula sampai 20%. Untuk tetap bisa melakukan operasi metabolisme secara wajar. Untuk bakteri hanya bisa 5%. Maka produknya nanti pasti konsentrasinya rendah, sehingga harus pemilihan. Kemudian ada kontaminasi, ya. Jadi karena harus murni, atau mungkin ada kontaminasi. Kemudian variabilitas, bisa terjadi mutasi. Nah, di sini adalah contoh-contoh proses biologis, ya, dan organisme yang digunakan. Di sini ada organik, asam organik, semua ini adalah makhluk-makhluk hidup yang digunakan. Ini ada
dari golongan bakteri, dari golongan jamur, ataupun dari golongan yeast ada di sini. Ya, semua ini misalnya ya, produk fermentasi, ini ada enzim, ada vitamin dan sebagainya banyak. Ini ada untuk keperluan industri, pigmen, pewarna. Kemudian di sini ada, nah ini vaksinnya sendiri, vaksin adalah ya makhluk hidupnya sendiri. Yang digunakan vaksin itu sendiri adalah makhluk hidup yang sudah tidak bisa menimbulkan penyakit atau sudah dilemahkan. Nah, proses kalau digambarkan pengembangan proses bioproses itu seperti yang kita ceritakan tadi ya, dari bagian dari DNA dipotong, diambil bagian yang tidak menguntungkan atau diambil bagian yang menguntungkan, membuang bagian yang tidak menguntungkan DNA, dipotong DNA, kemudian DNA ini dimasukkan ke dalam mikroorganisme yang lain, misalnya Escherichia coli. Ini disambungkan ke plasmid atau rangkaian DNA-nya, lingkaran DNA. Nah, kemudian DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam tubuh dari mikroorganisme tadi ya. Organisme tadi melakukan multiplikasi beranak pinak. Kemudian kita uji di laboratorium dalam skala kecil ya. Skala laboratorium ini bisa enggak menghasilkan sifat ya seperti yang kita inginkan. Dari yang kecil dicoba lagi ke skala yang lebih besar, dense reaktor. Nah, untuk mengetahui sifat-sifatnya yang lain. Di sini diambil suhu dan proses-proses yang lain yang dibutuhkan. Kemudian skala pilot, berikutnya skala pilot itu hampir mirip dengan industri tapi kecil. Berikutnya adalah produksi skala industri. Kalau semua skala pilot sudah terlihat menguntungkan, nah, bisa dihitung di skala pilot ini berapa keuntungannya. Kemudian diproduksi skala industri. Di skala industri ada produk recovery ya, pasti hasilnya tadi karena berair, kemudian di packing, dan nah langkah-langkah dalam pengembangan proses tadi seperti yang dijelaskan dalam gambar ya. Ini pengembangan pertama adalah proses manipulasi genetik, berikutnya mengukur karakteristiknya, membuat kultur skala kecil dari skala 250 ml sampai 1 liter. Ini dicari komposisi pH, suhu, kondisi lingkungan yang lain. Ini diukur, dicatat apakah ini bisa. Nah, kemudian yang ketiga, buat bioreaktor memproduksi, ya, tujuannya adalah menghasilkan bahan yang diinginkan, apakah mampu sesuai yang diinginkan. Dan di sini dicatat kembali, ya, diukur pH, suhu, konsentrasi oksigen, kecepatan pengadukan, nah, prosesnya batch atau continue, ini bisa. Berikutnya skala pilot, nah, kalau dilihat gambarnya akan semakin besar. Di sini juga kapasitasnya bisa 100 sampai 1000 liter. Ini bisa diukur skala ekonominya, bisa dicatat apakah ini proses yang menguntungkan. Berikutnya sudah skala industri ya. Selesai di sini diproduksi secara komersial. Kemudian, nah kalau kesulitan sekali di proses industri ya mungkin tidak bisa diketahui di proses dalam laboratorium. Nah di dalam ini dikembangkan proses pemurnian bahannya. Nah proses pemurnian ini menyumbang 80 sampai 90% total biaya dari produksi bahan. Jadi proses pemurniannya itu menyumbang biaya. Operasi yang standar di laboratorium itu bisa tidak praktis lagi skala industri. Jadi harus dicari lagi, dimulai lagi dari skala laboratorium. Dicari DNA rekombinan lagi yang lain atau fusi sel yang lain yang bisa diproduksi skala komersial. Nah, kemudian membuat desain bioreaktor dan seterusnya.
Ini di sini letak peran dari insinyur bioproses atau insinyur biokimia. Nah, langkah yang berikutnya produknya harus bisa dijual. Nah, untuk bisa dijual harus melakukan uji lagi ya, untuk misalnya produk kesehatan harus dilakukan aplikasi lagi apakah ini bagus atau tidak untuk dipakai kesehatan. Nah, itu semua adalah kuliah pendahuluan dari proses biokimia ini ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kita nanti lanjutkan di kuliah berikutnya.